Bahkan setelah berjalan beberapa tahun itu juga sempat kebobolan. Jadi untungnya cuman waktu itu peralatan servis saya itu tidak dibawa sama maling. Siaran kata kita, radio kata kita, Radio Kata Kita. Assalamualaikum teman dan sahabat. Kita jumpa lagi dalam segmen kisah inspirasi dalam program siaran kita, Siaran Kata. Menekuni hobi yang kita punya tidak jarang pada akhirnya menjadi rutinitas atau pekerjaan. Meskipun terkadang jalur pendidikan yang kita tempuh tidak sama dengan pekerjaan yang sekarang kita lakoni. Tamu kita kali ini adalah seorang teknisi HP. Namanya Suyud Effendi. Ia mengaku bahwa pekerjaan yang dijalani ini berawal dari hobi dan iseng. Tapi siapa sangka keisengannya ini menjadi pekerjaan sehari-hari. Bagaimana kisahnya? Segera kita tonton dan simak bersama. Jadi gini ya Pak ya, kenapa saya itu mengambil profesi jadi teknisi HP atau tuser ya, yang dibilang banyak orang itu tuser. Sebenarnya ada basic ke sana, ada karena dari pendidikan juga ada ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada basic memang karena entah dia ikut pelatihan, kan memang sekarang juga sudah banyak tentang pelatihan-pelatihan itu tentang perbaikan HP. Itu sudah banyak di mana-mana. Nah, sedangkan saya sendiri memang tidak punya dan itu murni autodidak. Jadi awalnya itu waktu itu masih kuliah, iseng-iseng awalnya karena HP saya sendiri itu juga error. Jadi iseng-iseng saya beranikan diri untuk membuka, dan waktu itu juga zamannya masih bukan zamannya HP Android, masih Java lah waktu itu. Dan anggaplah itu penghasilan sampingan Pak ya. Penghasilan sampingan saya di saat saya juga masih kuliah, dan waktu itu juga menjadi tenaga honorer di salah satu sekolah, dimana waktu itu memang pendapatan dari tenaga honorer sendiri juga bisa dikatakan tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Begitupun juga saat ini. Akhirnya saya juga ada teman yang memang teknisi, bisa dikatakan sudah teknisi yang berpengalaman karena dia ikut kursus. Disitulah saya sering main ke tempat dia dan saya juga belajar lah sama dia. Akhirnya selang beberapa waktu ke belakang juga ditawarilah saya itu bekerja di salah satu tempat reparasi atau tempat servis HP. Dan waktu itu juga begitu saya kerja di sana, kondisi saya juga masih jadi tenaga honorer. Jadi pulang dari tempat ngajar, ganti baju, baru saya di tempat servis itu. Disitulah kesempatan bagi saya untuk memperdalam ilmu servis HP ini. Seiring berjalannya waktu, saya juga punya keinginan untuk membuka sendiri. Walaupun waktu itu juga saya masih belum ada niatan untuk buka usaha sendiri. Dan karena juga kondisi jadi tenaga honorer tidak memungkinkan waktu itu, jadinya saya putuskan untuk berhenti jadi tenaga honorer dan saya fokus untuk di teknisi ini. Terus setelah 8 tahun, kurang lebih 8 tahun saya bekerja sama orang lain, ikut kerja di orang lain itu, saya putuskan untuk buka usaha sendiri. Dan ya alhamdulillah rezeki juga
mulai ada, meskipun bisa dikatakan awal merintis itu pasti tertatih-tatih. Semua usaha, semua orang untuk buka usaha itu pasti tertatih-tatih di awal. Dulu itu asalnya setelah saya memutuskan untuk membuka usaha ini sendiri, jadi memang banyak halangannya sih, termasuk dari tempat untuk buka usaha. Sedangkan saya juga sendiri kan tidak punya tempat, tidak punya lahan sendiri, waktu itu juga masih ngontrak. Terus kendala-kendala yang lain juga pasti timbul, entah itu gesekan antar teman, gesekan dari orang-orang luar juga, dan bahkan setelah berjalan beberapa tahun itu juga sempat kebobolan. Jadi untungnya cuman waktu itu peralatan servis saya itu tidak dibawa sama maling. Jadi cuman beberapa HP yang ada di etalase, dan itu juga ada beberapa milik orang, milik user yang diambil. Jadi otomatis waktu itu saya juga nombok, saya ganti kerugian ke orang, ke user. Jadi saya tawarkan minta ganti HP atau ganti uang, dan alhamdulillah user-user tersebut juga memahami. Jadi tidak membebankan ke saya, pasrah ke saya, yang penting sudah ada tanggung jawab. Dan di masa ini dari awal itu ada wabah ya di negara ini, pernah kurang lebih itu 2 mingguan lah tidak ada barang masuk atau orang nyervis, sama sekali tidak ada. Jadi untuk menyiasati untuk kebutuhan sehari-hari ya wis di luar dari itu. Tapi saya yakin juga Tuhan itu tidak merem, pasti ada rezeki yang Allah kasih ke saya. Selama saya masih mau bekerja, mau berusaha, insya Allah rezeki itu ada. Jadi ada juga itu kisah-kisah yang membuat down ketika memulai usaha bagi saya. Entah itu tantangannya juga dari user yang namanya juga pelanggan ya, ada yang rewel, ada yang enak. Bahkan ada seseorang yang membawa HP-nya yang sudah rusak, anggapan rusak, waktu itu tidak mau nyala atau mati. Ketika saya bongkar, ketika saya cari kasusnya HP itu mati dari mana, otomatis kita bongkar HP. Dan di saat itu juga user itu tidak paham, malah marah-marah. Kenapa HP saya dibongkar? Kenapa HP saya diginikan? Nah, otomatis kalau kita tidak membongkar, kita juga tidak bisa ngecek bagian mana yang rusak, komponen mana yang rusak. Nah, akhirnya saya kasih penjelasan lah. Akhirnya ya user tersebut paham, dan ya memang seperti itu ya, mungkin untuk memulai usaha itu halangannya pasti banyak sekali. Namun tetap berusaha, kita jalani, kita berdoalah agar kita juga diberi ketabahan. Dan intinya yang penting ketika kita memutuskan untuk memulai usaha, yaitu usaha apa aja, mungkin satu jujur, yang kedua itu kualitas kita tetap dijaga. Itulah intinya bagi saya, itu jujur dan kualitas tetap dijaga. Jadi selalu berusaha untuk jujur, itu aja prinsip saya seperti itu. Itulah teman dan sahabat tayangan yang bisa kita sajikan kali ini. Semoga membawa banyak manfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk terus tonton tayangan-tayangan menarik hanya di channel Radio Kata Kita. Sampai jumpa. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.